perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Apabila kamu mengadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Memperhatikan orang-orang tua kita zaman dulu itu adalah orang tua yang sangat cinta sama Tuhan. Kalau mau beribadah, mereka itu kalau mau menyembah Tuhan, mereka mempersiapkan diri begitu luar biasa. Dan pada masa orang-orang tua kita dulu, baik oma, opa kita atau papa kita, itu gereja penuh. Mereka itu begitu cinta sama Tuhan. Tapi berjalannya waktu, saudara, gereja yang penuh itu, saudara perhatikan, makin berkurang. Bahkan yang tragisnya, saudara, gereja itu kosong. Bahkan akhirnya dia hilang. Karena apa? Dijual. Sudah pernah gak saudara dan saya berpikir, kenapa ini terjadi? Bukankah masih ada orang-orang percaya yang beribadah? Bukankah masih ada orang-orang yang datang seharusnya beribadah? Kenapa gereja harus dijual? Hari ini kalau kita berbicara sama anak-anak muda di dalam zaman-zaman milenial ini, kamu cari Tuhan, cari Tuhan yang seperti apa? Mulai dia bingung. Nah, Tuhan yang kita sembah seperti apa? Dikejar terus, seperti apa? Dia akan berkata gini, pokoknya saya beribadah, saya masih punya Tuhan, tapi saya pengen hidup seperti dunia. Saya pengen menyenangkan hidup saya di dunia ini. Saya pengen mengejar segalanya. Ini realita, ini yang terjadi. Nah saudara, akhirnya ibadah yang terjadi pada zaman ini, pada perkembangan saat ini, adalah ibadah sampah. Orang beribadah, tapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hanya datang sebagai sebuah ritual. Kita mau mengakui atau tidak mengakui, inilah kenyataan. Dan situasi ini juga terjadi di zaman dulu, di mana Yesaya mencatat begitu luar biasa. Hai, perhatikan pemimpin-pemimpin Sodom. Ternyata bangsa Yehuda yang dituntun Tuhan, yang dipelihara Tuhan, umat Tuhan, itu sudah tidak lagi berlaku hidup menyembah Allah dengan benar. Keinginan hasrat memuaskan kehidupan manusia itu terjadi lagi. Itulah teguran Tuhan kepada umat Yehuda. Dikata pengkhotbah yang dulu ada, sekarang ada, itu tidak ada yang baru. Itu kehidupan orang, umat Tuhan yang seharusnya menyembah Tuhan, kehidupannya persis dengan kehidupan dunia. Kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kehidupan yang mendukakan hati Tuhan. Apakah mereka tidak beribadah? Dicatat dengan jelas, mereka beribadah. Ayat, mereka masih mempersembahkan, persembahannya bagus loh saudara. Jadi di sini jelas sekali Tuhan berkata, ketika engkau menyembah aku, ketika engkau datang beribadah kepadaku, bukan masalah persembahan, bukan masalah kehadiran, bukan masalah kedatanganmu ada di depan baitku, bukan, tapi hatimu, your heart. Apakah hatimu benar-benar datang tertuju pada Tuhan? Apakah kau sekedar hanya ritual ibadah, atau kau sungguh-sungguh datang dengan hatimu datang kepada Tuhan? Ingat, Tuhan katakan, aku tidak butuh kamu datang, aku tidak butuh persembahanmu, aku tidak butuh. Kalau hatimu tidak kepadaku, bahkan lebih lanjut Tuhan ngomong, gak usah datang, gak usah datang kalau hatimu tidak tulus, gak usah datang ke rumahku. Aku udah seneng kamu datang ke rumahku. Baca, Tuhan bilang, aku udah tuntut kamu, udah usah datang. Nah hari ini di masa-masa COVID, satu hal yang mengingatkan kita, gak usah juga ibadah di rumahmu. Kalau kamu di rumah cuma beribadah, tidur di ranjang, baru bangun tidur, baru buka YouTube, gak usah. Sebenarnya COVID itu menunjukkan kepada kita, sikap kita tuh diuji ketika kita beribadah dengan Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa sebenarnya Tuhan juga tidak mau kepura-puraan. Tuhan mau hati kau tertuju sungguh-sungguh kepada Dia. Makanya firman Tuhan berkata dengan tegas, kalau kau tidak tulus, gak usah datang ke rumahku. Aku juga gak nyuruh kamu datang. Aku gak suruh kamu untuk datang beribadah. Dengan hati yang tidak tulus, dengan hati yang tidak benar, engkau menginjak-injak pelataran suci. Kau mengotori rumah Tuhan. Dikatakan, engkau mengotori rumah, gak usah datang. Ingat, kalau kamu tidak benar, muat dari kamu. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa disogok.
Mungkin kita ngomong sombong banget. Gereja kan butuh duit, betul. Gereja kan butuh persembahan, betul. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia. Dia mampu melakukan apa saja. Bahkan ketika orang tidak mau melayani, saya mengatakan, tidak usah takut. Tuhan bisa menjadikan batu untuk melayani dia. Amin, saudara. Tidak usah, Tuhan bilang. Daripada aku sakit, aku payah menanggung beban ini. Lihat kepalsuan kamu, lihat ketidakbenaran kamu, tidak usah. Artinya, tidak usah ibadah hari Minggu. Aduh Tuhan, COVID ini mungkin salah satu. Tuhan ngomong, udah, daripada kalian ibadah tidak sungguh-sungguh, tidak usah ibadah deh. Enak gue lihatnya, enak gue lihat kalian ibadah. Kalau tidak benar, saudara jangan pikir COVID itu, wah saya pasti mati kena COVID. Enggak, kalau Tuhan bilang mati ya mati, kalau Tuhan bilang nggak mati ya nggak mati. Tapi di situ menguji kita bagaimana sikap kita cinta pada Tuhan atau lebih cinta pada diri kita. Kita tahu, kalau kamu kena serumah ini kena, berhenti gereja ini. Terus saya bilang, jaminan tak di rumah nggak kena, jaminan tak waktu orang datang beribadah begini nggak kena. Nah saudara, hari ini saya mau ingatkan, ketika engkau dan saya di rumah, mari renungkan, apakah masih punya hati yang kau sungguh-sungguh ingin datang ke hadapan Tuhan? Engkau tetap memelihara hidupmu yang kudus, menjauhkan dirimu dari dosa. Engkau yakin ibadahmu hari ini di hadapan Tuhan berkenan, atau Tuhan juga mengatakan, jangan datang, aku jijik lihat kamu. Karena engkau tidak bisa menipu Tuhan. Engkau dan saya di hadapan Tuhan terbuka. Karena Tuhan merindukan orang-orang yang punya hati datang kepada Dia. Tuhan bilang, emang selama ini lu jadiin gua bapak lu? Emang selama ini lu jadiin gua bapakmu yang benar? Atau perilakumu jauh dari menyikapi saya sebagai bapak? Mari hari ini kau merenung kembali. Apakah kau dan saya ketika datang kepada Tuhan, Tuhan itu senang? Aduh anakku, lama tak datang, senang aku. Atau Tuhan, siapa lu? Kenal juga kagak, pusing. Tuhan juga tidak akan mendengarkan doa-doa mereka, walaupun mereka minta tolong benar. Tuhan. Karena tanganmu penuh dengan darah. Ketika mereka melukai hati Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh. Sudah tahu berzina itu dosa. Dia bilang berzina itu nikmat ya Pak. Kalau tidak ketahuan, sudah tahu korupsi itu dosa. Tapi gimana? Kebutuhan kok Pak. Dan loh, kamu pacaran? Ya mendingan pacaran Pak, serasa suami istri, daripada suami istri serasa pacaran. Bayangin saudara, hebat gak anak? Ini kenyataan loh saudara. Gak benar ya? Gak benar, kamu anak Tuhan. Ya kan saya ke gereja Pak, tetap ibadah Pak. Tapi ya hidup saya ya biarlah saya begini Pak. Ini zaman modern Pak. Ketika kamu hidup benar di hadapan Tuhan, ada perjuangan. Tidak ada bilang, aduh aku udah kuat. Semua ada perjuangan, ada pergumulan. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Berhenti berbuat jahat itu apa sih berbuat jahat itu? Kamu kepingin aja lo bikin yang jahat. Berhenti.